Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang periodisasi peradaban sejarah Islam. Menurut Harun Nasution dan Nur Zaman Sidki, membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu periode klasik 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Dan yang kedua, periode pertengahan 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Dan periode modern 1800 Masehi sampai sekarang. Baik, yang pertama periode klasik, masa kejayaan Islam. Periode klasik adalah masa kemasan peradaban Islam di mana terjadi kemajuan pesat di berbagai bidang. Periode ini terbagi dua, satu fase ekspansi dan kemajuan 650 sampai 1000 Masehi. Wilayah meluas, Islam berkembang pesat dari Jazirah Arab hingga Afrika Utara, Spanyol, Persia, dan India. Ilmu pengetahuan berkembang banyak, ilmuwan yang hebat lahir seperti ahli fikih, hukum Islam, dan teolog ahli ilmu kalam. Arsitektur megah, bangunan indah seperti Istana Ajet, Jahra, dan Alhambra dibangun. Dua fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Mulai melemah, kekuasaan Islam mulai menurun karena konflik internal dan serangan dari luar. Baghdad hancur. Kota Baghdad yang merupakan pusat ilmu pengetahuan hancur diserang bangsa Mongol. Kesimpulan, periode klasik adalah masa penting dalam sejarah Islam. Pada masa ini, Islam tidak hanya menjadi agama tetapi juga pusat peradaban dunia dengan warisan yang masih terasa hingga kini. 2. Fase 3 kerajaan besar 1500 sampai 1700 Masehi. Muncul 3 kerajaan besar, yaitu Utsamiyah di Turki, Mughal di India, dan Syafawi di Persia. Kerajaan-kerajaan ini menghadapi berbagai tantangan dari Eropa yang semakin kuat. Mughal juga berperang dengan kerajaan-kerajaan Hindu. Ketiga kerajaan ini mengalami kemunduran. Periode pertengahan adalah masa yang sulit bagi peradaban ini. Meskipun sempat bangkit kembali dengan ketiga kerajaan besar, namun akhirnya mengalami kemunduran karena berbagai faktor. 3. Periode modern. Periode modern era kebangkitan 1800 Masehi sampai sekarang. Periode modern adalah era kebangkitan kembali peradaban Islam setelah mengalami kemunduran. Periode ini ditandai dengan 4 hal. Yang pertama, dengan kesadaran akan ketertinggalan. Umat Islam mulai menyadari ketertinggalan mereka dari Barat dan muncul keinginan untuk melakukan pembaruan. Yang kedua, gerakan pembaruan. Muncul gerakan-gerakan pembaruan di militer, sosial, budaya, dan agama. Yang ketiga, kontrak dengan Barat. Interaksi dengan Barat membuka jalan bagi masuknya ide-ide baru dan teknologi modern ke dunia Islam. Yang keempat, tantangan dan peluang. Umat Islam menghadapi berbagai tantangan seperti sekularisme, modernisasi, globalisasi, dan konflik internal. Namun juga memiliki peluang besar untuk maju dan berkontribusi lagi di dunia. Sejarah peradaban Islam adalah siklus yang terus berulang antara kemajuan, kemunduran, dan kebangkitan kembali. Setiap periode memberikan pelajaran dan kontribusi yang berharga bagi perkembangan peradaban Islam secara keseluruhan. Umat Islam terus berupaya untuk beradaptasi untuk perubahan zaman, menghadapi tantangan, dan mencari solusi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.